Shalom keluarga damai, kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita dan keluarga kita semua. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema para murid yang diubahkan. Thomas yang semula tidak percaya menjadi saksi Kristus. Namun sebelumnya marilah kita buka dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah kehidupan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh diubahkan oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, dasar firman Tuhan tentang Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus, tetapi kemudian percaya setelah berjumpa langsung dengan Dia, diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 29 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dalam bagian ini kita melihat sosok Thomas, seorang murid yang dikenal dengan keraguannya. Ia tidak langsung percaya ketika murid-murid lain bersaksi bahwa Yesus telah bangkit. Thomas ingin bukti. Ia berkata bahwa sebelum melihat dan menyentuh sendiri luka Yesus, ia tidak akan percaya. Namun Tuhan Yesus tidak meninggalkan Thomas dalam keraguannya. Ia datang dan menyatakan dirinya. Ketika Thomas melihat Yesus, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dari seorang yang ragu, Thomas berubah menjadi pribadi yang percaya dengan sungguh-sungguh. Menurut tradisi gereja, Thomas kemudian menjadi pemberita Injil yang setia, bahkan rela mati sebagai martir demi Kristus. Inilah gambaran seorang murid yang diubahkan oleh perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Marilah kita mengambil pelajaran dari prinsip-prinsip di atas. Pertama, Tuhan tidak menolak orang yang ragu, tetapi mengundang untuk datang dan mengenalnya lebih dalam. Keraguan bukan akhir, tetapi bisa menjadi awal pertumbuhan iman. Kedua, perjumpaan pribadi dengan Kristus mengubahkan hidup iman yang sejati, tidak hanya berdasarkan cerita orang lain, tetapi pengalaman nyata bersama Tuhan. Yang ketiga, iman yang telah diteguhkan akan menghasilkan keberanian. Thomas yang dahulu ragu menjadi saksi yang berani bahkan sampai mati demi imannya. Keluarga damai yang terkasih, Thomas percaya karena melihat, tetapi firman Tuhan mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saat ini kita tidak bisa melihat langsung Tuhan Yesus atau merasakan sentuhan nyata secara fisik. Lalu bagaimana kita bisa percaya dan beriman? Firman Tuhan di atas mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Ini sangat tepat ditujukan kepada kita saat ini, karena saat ini kita harus mendasarkan iman karena percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, walaupun tidak bisa melihat. Namun jika kita bertobat lalu hidup di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, kita bisa merasakan bahwa Yesus hidup nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia berbuat nyata dan menyertai kita dalam keseharian. Lalu bagaimana kita diubahkan seperti Thomas? Kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati jujur, termasuk saat kita ragu. Janganlah menjauh, tetapi mendekat. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, firman, dan persekutuan. Kita juga membuka diri terhadap karya Roh Kudus yang meneguhkan iman kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Ia akan menyatakan dirinya dalam cara yang nyata dalam hidup kita. Selain itu, kita harus berani melangkah dalam iman. Iman tidak hanya dipikirkan, tetapi dijalani. Ketika kita taat dalam hal-hal kecil, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin tangguh. Bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian? Di dalam keluarga, kita bisa menjadi saksi Kristus melalui kasih, kesabaran, dan pengampunan. Dalam pekerjaan atau sekolah, kita bisa menunjukkan integritas dan kejujuran sebagai cerminan iman kita. Dalam masyarakat, kita hadir membawa damai, menjadi terang dan garam dunia. Jangan takut untuk bersaksi tentang Kristus, sekalipun mungkin tidak mudah. Iman yang hidup akan terlihat dalam tindakan nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Thomas, dari keraguan menuju iman, dari ketidakpercayaan menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk setia. Mari kita menjadi murid-murid yang diubahkan, yang berani menyatakan Kristus dalam hidup kita. Bahkan jika harus menghadapi tantangan, kita tetap teguh, seperti Thomas yang rela menjadi martir bagi Tuhan. Dan jangan berhenti pada diri sendiri, tularkan iman ini kepada keluarga kita, kepada sesama jemaat, dan kepada masyarakat di sekitar kita, supaya nama Kristus semakin dikenal dan dimuliakan di seluruh bumi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Ubahkan hati kami seperti Thomas, dari keraguan menjadi iman yang teguh. Mampukan kami untuk hidup sebagai saksi-Mu yang setia dalam setiap aspek kehidupan kami. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru dalam berkat Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua.